Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harit Sarinja, NIM 2011-2035 dari kelas S1A. Baik, jadi kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil makalah saya yang telah ditugaskan oleh dosen mata kuliah Fikih Ibu Nur Aziza MH. Makalah ini tentang analisis hukum Islam tahapan sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang wajib untuk didirikan oleh setiap umat muslim atau muslimin. Nah, sholat ini juga merupakan salah satu tiang bangunan Islam. Tiang Islam begitu pentingnya arti sebuah tiang dalam suatu bangunan yang bernama Islam, sehingga takkan mungkin untuk ditinggalkan. Kewajiban sholat harus dikerjakan seorang muslim atau muslimin secara rutin dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Sehari 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Nah, yang sholat ini tidak boleh ditinggalkan walau dalam kondisi dan situasi apapun, seperti kondisi sibuk bekerja, dalam perjalanan, maupun dalam kondisi sakit. Baik, tujuan dari sholat ini, tujuan masalah makalah ini agar saya sebagai umat muslim, sebagai penyusun umat Islam, dan juga kita semua sebagai umat muslimin, umat Islam, bagaimana dalam mengetahui bagaimana dasar hukum salat serta tahapan-tahapan salat. Dasar hukum salat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim yang sudah akil balik, laki-laki yang sudah balik maupun perempuan yang sudah balik, dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, dasar kewajiban salat ini adalah dalam Al-Quran dan hadis, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun salah satu hadis yang menjelaskan dasar hukum salat Islam, dalam dasar hukum salat, yaitu dari Abu Abdurrahman Abdul bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun tahapan-tahapan sholat, yaitu yang pertama, berdiri. Kita berdiri. Rasulullah SAW mengerjakan salat fardu atau sunnah berdiri karena memenuhi perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang kewajiban mengerjakan salat biarpun dalam keadaan takut, yang artinya berbunyi, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Adapun salat wusta ialah salat yang di tengah-tengah yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat wusta ialah salat asyar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya menghadap ke kiblat. Setelah berdiri kita menghadap ke kiblat. Rasulullah SAW bila berdiri untuk salat fardu atau salat sunnah, beliau menghadap Ka'bah. Beliau memerintahkan berbuat demikian sebagaimana sabdanya kepada orang yang salatnya salah. Bila engkau berdiri untuk salat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap ke kiblat lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Siraj. Tanggal ini telah turun pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144
yang artinya berbunyi, "Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Setelah ayat ini turun, beliau sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi kita sebagai umat muslim kalau mau sholat itu menghadap ke kiblat ya. Jadi jika kita tidak mengetahui arah kiblat di mana, kita bisa lihat di zaman sekarang kan pasti adanya Al-Quran Android, ada aplikasinya, di situ terdapat arah kiblat. Nah, di situ kita bisa lihat di mana ke arah kiblat tersebut di tempat itu. Selanjutnya kewajiban menghadap sutra. Apa sih sutra itu? Sutra itu ialah pembatas yang berada di depan orang sholat. Yang banyak kita ketahui sutra itu atau sajadah. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa menghadap sutra, dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di hadapan kamu atau tanpa engkau cegah. Jika dia terus memaksa lewat di depanmu, bunuhlah dia karena dia ditemani oleh iblis atau setan." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang jayyid atau baik. Dan hendaklah sutra itu diletakkan tidak terlalu jauh dari tempat kita berdiri sholat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berdiri sholat dekat sutra atau pembatas, atau bisa yang kita ketahui sajadah, yang beliau dengan pembatas di depannya 3 hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Selanjutnya niat. Setelah kita niat berarti menyengaja untuk sholat, menghambakan kepada Allah Ta'ala semata-mata serta menguatkannya dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Semua amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya." Hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Baca Al-Irwa hadis nomor 22. Salat fardu ada 5 waktu, dan masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Setiap umat Islam diperintahkan untuk menunaikan salat itu di mana dalam waktunya masing-masing. Adapun waktu salat fardu wajib yang ditentukan dalam Islam yaitu yang pertama salat subuh. Waktunya dimulai dari terbitnya fajar shidik hingga terbitnya matahari, yaitu antara pukul 4 sampai 5.30 pagi atau setengah 6. Salat subuh ini terdiri dari 2 rakaat. Niat salat subuh yaitu usolli fardhu subhi ataini mustaqbilal kiblatin adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman atau imaman karena Allah Ta'ala. Nah, makmuman atau imaman ini yang artinya dimana kita sholat sebagai apa di situ? Kita sholat misalnya sholat sebagai makmuman, maka di situ disebut usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblatin makmuman lillahi ta'ala. Makmum atau imaman, kita sebagai apa di situ? Sebagai makmum atau sebagai imaman. Selanjutnya salat zuhur. Salat zuhur yang dilakukan pada waktu matahari mulai condong ke arah barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri, yaitu atau terpukul jam 12 sampai jam 3 siang. Salat zuhur ini terdiri dari 4 rakaat. Dan dari salat zuhur yaitu usolli fardhu zuhri 4 rakaatain mustaqbilal kiblatin adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman imaman karena Allah Ta'ala. Sholat asyar yang waktunya dimulai setelah waktu zuhur berakhir hingga matahari terbenam antara pukul 3 sampai 18 atau jam 6 sore atau sebelum sholat maghrib. Nah, sholat asyar ini terdiri dari 4 rakaat. Ya, niatnya yaitu sholli fardhu asyri 4 rakaatin mustaqbilal kiblatin makmuman imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan sholat fardu asyar 4 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman atau imaman karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib ini dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya menggah merah di langit.
yang artinya itu antara pukul 6 sampai jam 7 malam atau sore. Salat maghrib ini terdiri dari 3 rakaat. Nah, niat dari salat maghrib itu sholli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbil kiblatin mammuman imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan salat fardu maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman imaman karena Allah Ta'ala. Setelah salat maghrib, kita masukkan niat salat isya. Waktu dari salat isya ini dimulai sejak hilangnya megah merah di langit atau setelah habis maghrib, setelah habis waktu sholatnya maghrib hingga terbitnya fajar, yaitu antara pukul jam 7 sampai 4.30 malam, jam 7 setelah maghrib, jam 7 malam sampai 4.30 sampai sebelum jam sholat subuh. Salat isya ini terdiri dari 4 rakaat. Niat dari salat isya ini yaitu sholli fardhu isya'i arba rakaatin mustaqbil kiblatin makmuman imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan salat fardu isya 4 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman imaman karena Allah Ta'ala. Nah, adapun hukum atau peraturan dari niat ini, yaitu niat ini tidak dilafazkan. Artinya niat ini tidak artinya dan tidaklah disebutkan dari Nabi SAW dan tidak pula dari salah seorang sahabatnya bahwa niat itu tidak dilafazkan. Niat itu dilafazkan. Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad, dia berkata, apakah orang sholat mengatakan sesuatu sebelum dia takbir? Imam Ahmad menjawab, tidak. Syaikhti berkata, yang termasuk perbuatan bid'ah adalah was-was, lalu ragu sewaktu berniat sholat. Hal itu tidak pernah diperbuat oleh Nabi SAW maupun para sahabat beliau. Mereka dulu tidak pernah melafazkan niat sholat sedikit pun selain hanya lafazkan takbir. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melaksanakan sholat fardu wajib harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam Islam. Apabila tidak sesuai waktunya, maka berlaku waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Jadi, ini maksud jika tidak sesuai dengan niat, kita berniat tapi tidak disesuaikan dengan waktunya, tidak disesuaikan dengan jamnya, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah. Setelah niat takbiratul ihram, Nabi SAW memulai sholatnya dilakukan hanya sekali ketika hendak memulai suatu sholat dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar di awali sholat, dan beliau pun pernah memerintah seperti itu kepada orang yang sholatnya salah. Beliau bersabda kepada orang itu, sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwudu dan melakukan wudu sesuai ketentuannya. Kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dengan sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu terlebih dahulu, kemudian menghadapkanlah ke arah kiblat, lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Muttafaqun alaihi. Nah, takbiratul ihram ini tersebut harus diucapkan dengan lisan, bukan diucapkan dalam hati. Jadi takbiratul ihram itu kita bersuara, mengucapkan, mengeluarkan, namun tidak diperbolehkan melalui dalam hati. Nah, Muhammad Ibn Rushd berkata, adapun seorang yang membaca dalam hati tanpa mengerahkan lidahnya, maka hal itu tidak disebut dengan membaca, karena yang disebut dengan membaca adalah dengan melafazkannya di dalam mulut. An-Nawawi pun berkata, adapun selain imam, maka disunahkan baginya untuk tidak mengeraskan suara ketika membaca lafazkan takbir, baik apakah dia sedang menjadi makmum atau ketika saat sendiri. Tidak mengeraskan suara ini jika dia tidak menjumpai rintangan seperti suatu yang sangat gandung. Batas minimal suara yang pelan adalah bisa didengar oleh dirinya sendiri jika pendengarannya normal. Ini berlaku secara umum baik ketika membaca ayat Al-Quran, takbir, membaca tasbih, ketika ruku, tasyahud, dalam salam dan doa-doa dalam sholat, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Beliau melanjutkannya, demikianlah nas yang dikemukakan Syafi'i dan disepakati oleh para pengikutnya. Nah, Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Umum, hendaklah suaranya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di sampingnya.
tidak patut dia menambah volume suara lebih dari ukuran itu. Al-Majmu' 3 ayat 95. Setelah takbir mengangkat kedua tangan, disunahkan mengangkat kedua tangannya setentang bahu ketika bertakbir dengan merapatkan jari jemari tangannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW bisa mengangkat kedua tangannya setentang bahu jika hendak memulai sholat, setiap kali bertakbir untuk ruku dan setiap kali bangkit dari rukunya. Muttafaqun alaihi. Atau mengangkat kedua tangannya setentang telinga berdasarkan hadis riwayat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya setentang telinga setiap kali bertakbir dalam sholat. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, teman dan Hakim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Sifat sholat Nabi itu merupakan sifat sholat Nabi. Satunya setelah mengangkat kedua tangan yaitu bersedekap. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya bersedekap. Beliau bersabda, kami para nabi diperintahkan untuk segera berbuka dan mengakhiri sahur serta meletakkan tangan kanan pada tangan kiri bersedekap ketika melakukan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Adiyah dengan sanad syahid. Dalam sebuah riwayat, pernah beliau melewati orang yang sedang sholat, tetapi orang itu ingin meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya. Lalu beliau melepaskannya, kemudian orang itu meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Meletakkan atau menggenggam. Nah, beliau SAW itu meletakkan lengan kanan pada punggung telapak kirinya, pergelangan dan lengan kirinya. Jadi yang dimaksud ini kita bersedekap, tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, di atas punggung tangan kiri seperti ini ya, diletakkan. Adapun bersedekap di dada, melelapkan tangan di dada ialah perbuatan yang benar menurut sunnah berdasarkan hadis. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dari Wail bin Hujr. Nah, setelah itu memandang tempat sujud. Pada saat kita mengerjakan sholat, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujud di dalam sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang dimaksud dengan memandang tempat sujud yaitu kita sebagai umat muslim kalau mau sholat, setelah bersedekap, pandangan kita menghadap ke tempat sujud atau tempat sajadah kita. Jadi setelah takbiratul ihram, Nabi Muhammad atau bisa kita sebagai umat muslim, Nabi Muhammad waktu itu telah menghadap ke tempat sujud. Apapun yang terjadi, dia tetap menghadap ke tempat sujud sampai salam. Jadi yang dimaksud ini, kita kalau mau sholat harus menghadap ke tempat sujud sampai salam. Apapun yang terjadi waktu itu, jika dalam keadaan sholat kita harus menghadap ke tempat sujud atau menghadap ke sajadah. Nah, seperti itu. Setelah memandang tempat sujud itu, membaca doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW bermacam-macam. Nah, dalam doa iftitah tersebut beliau SAW mengucapkan pujian, sanjungan, dan kalimat keagungan untuk Allah. Beliau pernah memerintahkan ini kepada orang yang salah melakukan sholatnya dengan bersabda, tidak sempurna sholat seseorang sebelum dia bertakbir, mengucapkan pujian, mengucapkan kalimat keagungan atau doa istiftah dan membaca ayat Al-Quran yang dihafalnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, disahkan oleh Hakim, disetujui oleh Zahid. Adapun bacaan doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, diantaranya itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama
ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunakkas saubal abyadahu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i waz zanni wal baradi. Atau kadang-kadang salam juga bacaan dalam saat fardu, yaitu wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi ta'ala mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka dalam tu nafsi wa taraftu bizambi wa faghfirli zambi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta washrif anni syai'a la yashrifu anni syai'a la illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syirru laysa ilaika wal mahdiyu man hadaita ana bika wa ilaika la manja wa la manja minka ilaika illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi seperti itu. Selanjutnya membaca ta'awudz. Doa membaca ta'awudz ialah disunahkan dalam setiap rakaat sebagai firman Allah bersabda, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Dan pendapat ini ialah yang paling syahih dalam mazhab Syafi'i dan diperkuat oleh Ibnu Hazm. Nabi bisa membaca ta'awudz yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi atau A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan salah satu dari sekian banyak rukun salat. Jadi kalau dalam salat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya berdasarkan perkataan Nabi SAW yang artinya tidak dianggap salat atau tidak sah salatnya bagian tidak membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang dimulai dengan membaca basmalah dengan tidak bersuara dalam salat yang dikeraskan bacaan ayat Al-Quran yang menurut riwayat hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Awana, At-Tahawi, dan Ahmad. Nah, selanjutnya setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca bacaan surat Al-Fatihah. Setelah bacaan surat Al-Fatihah, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Nah, surat pendek ini panjang pendeknya surat yang dibaca pada salat munfarid Rasulullah SAW membaca surat yang panjang kecuali dalam kondisi sakit atau sibuk. Sedangkan kalau sebagai imam disesuaikan dengan kondisi makmumnya, misalnya ada bayi yang menangis maka bacaan diperpendek. Rasulullah SAW berkata, aku melakukan sholat dan aku ingin memperpanjang bacaannya, akan tetapi tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi sehingga aku memperpendek sholatku karena aku tahu betapa gelisah ibunya karena tangis bayi itu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksud itu yaitu setelah bacaan Al-Fatihah, kita sebagai imam lihatlah kondisi terlebih dahulu. Jika kita sibuk atau kita sebagai imam terus melihat kondisi makmuman, jadi membacanya pendek. Jadi yang dimaksud itu kita kalau imam terus membaca surat pendek atau panjang, lihat dulu dengan kondisinya, terlihat dari kondisinya. Kita masuk ke ruku. Setelah membaca itu, kita masuk ke ruku. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam salat mengangkat kedua tangannya sampai senentang bahunya. Hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku.
Adapun cara ruku, maka beliau meletakkan telapak tangannya pada lututnya. Demikian beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya bahwasanya sallallahu alaihi wasallam ketika ruku meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut. Setelah ruku, i'tidal dan ruku. Setelah ruku dengan sempurna dan selesai membaca doa, maka kemudian di saat ruku itu kan telapak tangan kita menyentuh pada lutut. Jadi bacaan ketika ruku yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, setelah ruku dengan sempurna dan selesai membaca doa, kemudian bangkit dari ruku. Tidak, waktu bangkit tersebut membaca disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan keterangan beberapa hadis. Aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sholat mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua pundaknya. Hal itu dilakukan ketika takbir mau ruku dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud dilakukan setelah i'tidal, tumakninah, dan wajib tasmih, yang dimana Rabbana lakal hamdu. Caranya dengan tanpa atau kadang-kadang dengan mengangkat kedua tangan setentang pundak atau telinga. Seraya bertakbir, badan turun condong ke depan menuju tempat sujud. Dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian meletakkan kedua tangan pada tempat kepala diletakkan dan kemudian meletakkan kepala dengan menyentuhkannya atau menempelkan hidung dan jidat ke lantai, tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Setelah itu bangun sujud. Setelah sujud pertama, di mana dalam setiap rakaat ada 2 sujud, maka kemudian bangun untuk melakukan duduk di antara 2 sujud. Dalam bagian dari sujud ini disertai dengan takbir dan kadang mengangkat kedua tangan. Nah, jadi bacaan sujud itu seperti bacaan ruku, tapi ada beda kata. Kalau ruku kan bacanya subhanallah rabbil azim wa bihamdi, sedangkan kalau sujud subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Seperti itu. Sebenarnya duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara sujud yang pertama dan sujud kedua pada rakaat pertama sampai terakhir ada 2 macam tipe duduk antara 2 sujud. Yaitu yang pertama duduk iftirashi atau duduk dengan meletakkan pantat pada telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Dan yang kedua duduk iq'aq atau duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumit. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah berkata, dan Nabi SAW menghantarkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Beliau melarang dari duduknya syaitan. Nah, Nabi Muhammad SAW terkadang duduk iq'aq, yakni duduk yang menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Soalnya duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dan duduknya merupakan kewajiban dalam salat. Duduk tasyahud awal terdapat hanya pada salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Pada salat wajib dilakukan pada rakaat yang kedua, sedangkan duduk tasyahud akhir dilakukan pada rakaat yang terakhir. Masing-masing dilakukan setelah sujud yang kedua. Cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir dari Abi Humaid Asy'ari tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, maka apabila Rasulullah SAW duduk dalam 2 rakaat atau tasyahud awal, beliau duduk di atas kaki kirinya, dan bila duduk dalam rakaatnya yang akhir, tasyahud akhir, beliau memajukan kaki kirinya dan duduk di tempat kedudukannya. Baik. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bila duduk dalam salat meletakkan kedua tangannya pada 2 lututnya dan mengangkat telunjuk yang kanan lalu berdoa dengannya, sedang tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri beliau menghamparkan padanya. Nah,
bersyarat dengan telunjuk, bisa digerakkan, bisa tidak. Selama melakukan duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, bersyarat dengan telunjuk kanan disunahkan menggerakkannya kan. Kadang pada suatu sholat digerakkan, pada sholat lain belum boleh juga tidak digerakkan. Kemudian, nah seperti itu. Setelah itu salam. Salam sebagai tanda berakhirnya gerakan sholat dilakukan dalam posisi duduk tasyahud akhir setelah membaca doa, meminta perlindungan dari 4 fitnah atau tambahan doa lainnya. Nah, kunci sholat adalah bersuci. Pembukanya takbir dan penutupnya yaitu sholat adalah mengucapkan salam. Hadis dikeluarkan dan disahkan oleh Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi. Caranya dengan menolehkan wajah ke kanan seraya mengucapkan doa salam kemudian ke kiri. Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata, saya melihat Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanan dan sebelah kirinya hingga terlihat putih pipinya. Jadi begini bedanya terlihat pipi. Dan itu hanya digerakkan oleh kepala, tidak dengan badannya tetap diam ke depan mengarah ke arah kiblat, sedangkan kepalanya yang bergerak saja. Nah, dari Al-Qamah bin Wa'il dari bapaknya ia berkata, aku sholat bersama Nabi SAW, maka beliau membaca salam ke sebelah kanan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Selanjutnya, setelah salam kita tertib. Maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Tertib ini yang dimaksud dengan setelah sholat kita tidak boleh bercerita, mengucapkan kata sesuatu selain doa. Selain doa tertib itu kita bersolawat, berzikir, terus berdoa. Setelah itu kita membaca doa amin. Nah, setelah amin semuanya selesai. Baik, itulah presentasi dari saya. Nah, jadi kesimpulannya, sholat itu merupakan kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama ini bisa tegak dengan sholat. Dengan adanya agama ini bisa tegak dengan sholat pula agama bisa runtuh. Sholat memiliki dua unsur ialah zohiriyah dan batiniyah. Unsur zohiriyah ialah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri. Sedangkan unsur yang bersifat batiniyah ialah sifatnya tersembunyi dalam hati karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macam, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Jadi saran dari saya, sebaiknya kita sebagai umat Islam yang baik, kita senantiasa mendirikan sholat dan menghidupkan sunnah Rasul dan dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian hasil presentasi saya yang setelah saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada salah-salah pembacaan hadis, dalam pembacaan doa ya, ataupun ada salah-salah tata cara yang saya paparkan itu ada yang salah, mohon maaf jika walaupun ada, mohon maaf, karena semata-mata yang sempurna hanyalah milik Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.